Oke, kembali lagi di Logika Saham hari ini, tanggal 11 Mei 2026, hari Senin ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Eko, seorang full-time investor. Eh, saya mau sharing apa bacaan saya terhadap perkembangan saham hari ini. Mungkin langsung aja kita mulai dari global ya. Kita ganti dulu. Oke, ini harusnya udah masuk nih. Oke, nah dari global ini yang paling berpengaruh adalah Trump. Trump lagi-lagi tarik ulur ya, tarik ulur. Jadi minggu lalu kan semua indeks itu all time high ya. Ya maksudnya indeks Amerika itu all time high karena ada pembicaraan proposal damai antara Amerika dan Iran. Nah, kemarin itu Iran sudah menyampaikan proposalnya. Tadi malam Trump menolak, katanya unacceptable ya. Nah, apa dampaknya terhadap saham? Oke, mungkin sebelum kita ke sana, saya mau cerita bahwa kenapa sih kita bahas global seperti ini? Maksudnya saya kenapa concern ke global? Ini saya ingin melihat aliran uangnya tuh kemana gitu. Sebenarnya sih sebagai value investor tidak begitu berpengaruh untuk time frame harian ya. Tapi minimal kita tahu arah ke depan tuh bakal seperti apa gitu. Contoh misalkan ketika perang seperti ini, perang Iran Amerika itu kan dampaknya nggak bagus buat saham ya. Karena orang pasti akan cari aman, ketika cari aman dia akan lari ke bond. Nah, seperti hari ini. Jadi ketika ada pembicaraannya perangnya agak nggak bagus, bondnya naik karena ngasih kepastian. Ini bond. Bond itu surat utang, teman-teman ya. Kan itu pasti ya, obligasi. Nah, biasanya aset-aset yang risk, yang berisiko seperti stok, kripto, itu akan turun. Kalau komoditas itu ini naik karena apa? Karena kita tahu harganya perang tadi dampaknya ya ke komoditas ini. Minyak naik, kemudian apa? Gold sebelumnya naik ya, tapi kalau untuk hari ini udah koreksi terus. Kemudian juga coal juga relatif koreksi hari ini. Poinnya adalah kita ingin lihat pergerakannya seperti apa dan kedepannya kayak gimana prospeknya. Kalau buat saya pribadi, yang perang Amerika Iran ini kedepannya akan getting better gitu. Apalagi tadi saya udah nyebut belum ya, yang soal ada juga berita hari ini bahwa Putin bilang perang Rusia Ukraina akan berakhir juga. Nah, ini kan bisa jadi kabar gembira buat investor ya. Oke, jadi gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, kenapa kita perlu, oke itu yang pertama tadi, kita ingin melihat arah market ke depan seperti apa. Yang kedua sebenarnya kalau kita lihat indeks seperti ini, entah indeks di Amerika global gitu ya, ataupun indeks IHSG, itu sebenarnya bisa jadi kesempatan emas. Jadi kalau secara value investing, kita kan prinsipnya beli saham ketika harganya di bawah harga wajarnya. Nah, harganya turun itu biasanya itu harga terendah itu bisa kita dapatkan ketika indeksnya juga sedang turun-turunnya seperti IHSG hari ini gitu kan teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita apa mau masuk gitu kan, misal kita analisa, terus kita melihat kalau harga sahamnya itu sudah cukup rendah, margin of safety diskonnya itu udah sampai 50% gitu kan, itu udah bagus. Tapi IHSG-nya lagi bagus gitu. Kalau saya pribadi, saya agak sabar dikit tunggu IHSG itu merah. Itu strateginya. Terus ada beberapa waktu tertentu gitu ya, yang biasanya itu ngasih kesempatan indeks
itu murah juga. Biasanya kayak hari Jumat gitu kan. Itu biasanya waktu yang relatif sering dapat harga murah gitu. Jadi itu sharing dari saya terkait apa sih kita baca global dan dampaknya ke indeks segala macam. Jadi ada 2 tadi. Oke, kita sekarang lanjut lagi. Ini udah mau maghrib, gak kerasa ya. Oke, kita sekarang global seperti itu. Jadi ada Trump, kemudian ada Putin ya. Jadi sebenarnya balance lah, tapi kedepannya akan getting better. Yang kedua, kita akan bahas, ini udah ya. Oh iya, bacaan saya juga, kalau teman-teman lihat itu DXY itu juga masih melemah ya. Kemudian kripto itu risk off ya, wajar ya. Tadi juga udah kelihatan kan ya ini teman-teman ya. Jadi kriptonya juga merah karena semua lari ke bond dan komoditas. Kayak gitu. Sesimpel itu bacanya. Terus kita ada fixed index. Fixed index ini untuk melihat bagaimana persepsi investor terhadap kondisi market saat ini. Kalau misalkan fixed indexnya itu tinggi, itu tandanya ada ketidakpastian. Mereka nggak nyaman, volatile gitu ya. Nah itu biasanya bisa jadi warning gitu ya. Walaupun ya kalau namanya black swan, market crash itu agak susah kalau kita melihat dari sini ya. Karena kadang udah price in duluan gitu. Tapi so far kalau lihat ini ada di angka yang relatif stabil ya. Kemudian juga tadi saya ngecek Greed and Fear Index. Itu juga relatif ini malah greed ini teman-teman. Jadi sebenarnya di satu sisi kalau hariannya risk off karena tadi ada Trump tadi. Tapi overall itu masih di level yang greed gitu. Level yang orang tuh ya masih ini. Ini kan karena gambarannya melihat dari salah satunya perkembangan harga saham di Amerika ya. Kan masih all time high. Walaupun koreksi ya pasti hari ini, tapi masih tinggi. Jadi itu, nah 2 indeks tadi, Fear and Greed Index sama Fixed Index itu untuk melihat meraba suhu pasar kayak gimana gitu. Jadi apakah ada ketakutan? Nah, kalau ada ketakutan, extreme fear kayak gini, ini sebenarnya kalau kita yakin bahwa penyebabnya itu temporary, ini bisa jadi kesempatan emas gitu ya untuk beli saham. Nah, nanti juga sebaliknya, ketika nanti Fear and Greed Index ini ada di extreme greed, itu bisa jadi sinyal buat kita untuk mulai profit taking karena pasar sudah cukup panas ya. Jadi seperti itu teman-teman. Itu tadi dari global. Kita udah berapa menit ya nih? Bentar. Kita sudah berapa menit nih? Ya. Ini kenapa? Oh ini ada YouTube tadi ada pertanyaan nih. Kita sudah 8 menit. Oke. Kita lanjut lagi ke domestik. Nah, kalau domestik tadi kita lihat nilai tukar itu hari ini 17.400 ya. Wajar karena tadi ada Trump tadi, maka dolar pembelian obligasi surat utang Amerika pasti meningkat ya. Nah, untuk beli surat utang Amerika kan harus pakai dolar. Jadi permintaannya pasti meningkat, ya rupiah ya jadi melemah. Gitu. Simpelnya seperti itu. Kemudian ada update juga indeks keyakinan konsumen ya. Yang dirilis BI hari ini itu juga membaik gitu ya. Walaupun untuk ekspektasi ke depan itu relatif turun. Mungkin karena tadi ya, narasinya ini kan soal kebijakan pemerintah terkait MBG, kemudian terkait apalagi pajak segala macam. Terus ada kritikan soal defisit segala macam ya. Tadi ada pertanyaan ya di YouTube, mana YouTube? Saya tadi tuh mau lihat.
Mau lihat ini nih teman-teman nih. Oke. Jadi ada yang bertanya, menurut Bapak defisit APBN apa tembus 3% di akhir tahun ya? Ya, kalau lihat dari statementnya Pak Purbaya kemarin itu dia dan di berbagai kesempatan saya nonton YouTube-nya itu Pak Purbaya komitmen tidak tembus. Apalagi teman-teman tahu kan MBG juga udah dipotong, kemudian ada WFH juga, kemudian ada kebijakan-kebijakan ya kayak rencananya mau defisit itu kan bisa ditanganinya dengan mengurangi belanja atau meningkatkan pendapatan gitu kan. Royaltinya juga mau ditingkatkan gitu ya. Walaupun hari ini juga Pak Bahlil cerita kalau rencana untuk kenaikan tarif royalti itu mau ditunda. Tarif royalti mineral ya, nikel, emas dan lain-lain. Jadi ya ini kalau saya pribadi sih melihatnya nggak akan lah ya, nggak akan. Yang selama Trump tidak aneh-aneh sekali lagi itu. Tapi sih prospeknya harusnya makin membaik ya. Paling, yang saya khawatirkan adalah MSCI. MSCI, MSCI itu tanggal 13, MSCI itu tanggal 13 Mei ya. 12 Mei. 12 Mei sekarang tanggal 11. Besok ya. Besok bakal seru teman-teman karena coba kita cek lagi ya. MSCI. Review MSCI Indonesia deh. Oke. Kapan? Nah, besok. Oke. Besok bakal seru teman-teman. Jadi emang sampai ada rebalancing ini. Jadi terkait MSCI ini itu ada kekhawatiran kalau nanti kan Vietnam ada kemungkinan naik ya, masuk ke kelompok yang bareng Indonesia, itu tentu saja akan mengurangi bobot Indonesia. Kalau bobotnya berkurang ya otomatis nanti ada beberapa saham yang pasti ada yang keluar gitu kan, harganya turun, ngaruh ke indeks juga. Tapi di satu sisi yang lain itu ada kabar juga Korea Selatan yang sekarang ada di indeks itu bisa aja dia naik. Ketika dia naik otomatis kan ada yang masuk ada yang keluar ya, jadi balance lah. Ya kita lihat aja besok seperti apa. Nah, terus update berikutnya, oh iya, dari Gaikindo ya, itu ada laporan penjualan mobil kemarin ya, April itu bagus. Motor juga naik hampir 16% kalau nggak salah. Nah ini penjualan ini tuh ya bisa jadi leading indikator untuk sektor otomotif ya. Tapi poinnya masih oke ya di tengah kondisi yang daya beli nggak cuma Indonesia aja, tapi juga seluruh dunia ini masih jadi menunjukkan bahwa perputaran uang itu masih ada. Optimisme juga ada gitu. Makanya beli, atau ya bisa juga karena kemarin ya. Kan itu bulan Ramadan ya, nggak jauh dari bulan Ramadan. Oke, terus Ramadan Februari ya. Wah, berarti kalau seperti ini tanda-tanda yang bagus gitu, optimisme ya. Ramadan Februari bukan sih ini? Kenapa jadi lupa? Ramadan 2026. Idul Fitri kok Ramadan. Idul Fitri. Oh, Maret. Ya, jadi orang belinya sesudah Lebaran ya. I don't know. Poinnya itu sih. Jadi ini untuk melihat bagaimana konsumsi dan keyakinan ya perputaran ekonomi itu ke depannya seperti apa. Kalau makin membaik ya itu ngefeknya ke bursa. Karena kan saham itu bisnis. Oke, terus kemudian dari kebijakan fiskal itu Pak Purbaya menegur ya DJP agar tidak menimbulkan ketidakpastian. Misalkan yang tax amnesty itu katanya bakal
tegur DJP. Oke. Ini pemeriksaan wajib pajak tax amnesty jilid 2. Jadi intinya jangan yang udah lapor gitu kan masih dikejar-kejar gitu. Nah, poinnya sih saya nangkepnya Pak Purbaya ini berusaha memberikan kepastian ya, iklim usaha yang bagus gitu supaya orang itu nyaman gitu ya, nyaman dengan kebijakan pajak di Indonesia. Terus juga kalau nggak salah Pak Purbaya dia bilang kalau wacana tax amnesty jilid 3 itu nggak ada gitu. Ya ini kalau ini sih sinyal jangan sampai orang membacanya nanti udah tax amnesty nggak jadi lagi. Ternyata ada lagi gitu kan. Akhirnya orang yang mau daftar itu nggak jadi daftar gitu. Itu oke ya, good lah. Terus itu dari fiskal, kemudian ini yang Pak Bahlil tadi ya. Selain tarif royalti mineral seperti nikel, emas ditunda, itu juga dari B50 itu sekarang lagi uji coba dan statementnya sih kalau misalkan nanti uji cobanya berhasil akan berlaku tetap 1 Juli. Tapi kalau misalkan kurang gitu ya, ya itu nggak bisa ditunda. Ini kan kaitannya sama sentimen saham Palm gitu ya. Itu tadi untuk yang domestik. Terus kalau dari saham, saya lihat ini ya. Jadi saya ini sharing lagi deh. Nah, ini saya tips untuk cari peluang ya, insider news. Saya suka lihat ini nih. Di Stockbit itu memudahkan juga nih karena dia kayaknya udah ngambil dari IDX langsung. Nah, saya tadi lihat-lihat ya ada beberapa saham ya. Nah ini ada pembelian lagi nih 8 Mei kemarin UNTR. Dia buyback nih investornya. Kemudian TSPC ini juga buyback. Nah, ini sebenarnya bisa jadi peluang teman-teman. Jadi kalau misalkan seperti yang kemarin saya sampaikan ya, insider itu direksi sama manajemen itu kan yang paling tahu bisnisnya. Dia yang paling tahu valuasi perusahaannya. Kalau mereka itu beli sahamnya, itu tandanya mereka cukup yakin dia beli di harga murah. Nah, itu bisa jadi peluang buat teman-teman untuk cari saham yang seperti itu. Saya pengalaman dulu di saham Kino ya kalau nggak salah ya. Kino, terus saya lupa. Ada beberapa saya pernah nulis juga di Stockbit ya. Intinya memang ini tuh saya dapetnya dari wisdomnya Peter Lynch ya. Peter Lynch bilang kalau misalkan insider itu jual sahamnya alasannya bisa macam-macam. Tapi kalau misalkan mereka beli, mereka tahu harganya murah. Nah, itu sering kejadian. Karena waktunya nggak lama lagi, mungkin itu dulu. Ini teman-teman bisa lihat Hill, nanti dicek aja. Kalau misalkan Hill ini beli, itu kan bisa jadi sinyal ya. Itu harganya murah, bisa. Tapi harus cek dan recheck ya teman-teman ya. Terus kalau dari yang lainnya, yang menarik hari ini itu ada 2 ya. Pertama saham Bumi, itu dia ada rencana mau RUPSLB. Bumi, tadi mana ya? Bumi. Dia mau rapat umum pemegang saham luar biasa. Nah, kalau ada ini biasanya ada aksi korporasi yang minta persetujuan dari pemegang saham. Nah, ini report. Nah, ini akan diselenggarakan tanggal 18 Juni. Jadi bulan depan ya, masih agak lama. Bumi ini kan ekspansi ya, ekspansi terus, baru akuisisi tambang emas di Australia.
dan sempat jadi favorit dari banyak investor di Indonesia ya. Jadi teman-teman bisa update. Kemudian yang kedua itu KKGI. Kalau KKGI itu yang menarik adalah KKGI, saya bukanya di mana ya tadi ya. Nah ini. Jadi KKGI itu mereka mau rapat RUPS luar biasa juga karena mereka mau menambahkan KBLI. Jadi mereka mau menambahkan kegiatan usaha baru, yaitu yang pertama itu terkait mana tadi ya. Nah ini. Yang pertama terkait pergudangan dan penyimpanan, kemudian ada kawasan pariwisata. Jadi yang pergudangan dan penyimpanan ini itu mereka punya lahan di Samarinda yang digunakan oleh Unilever. Mana Unilever? Nah itu dengan penambahan KBLI ini maka tadi penghasilan dari penyewaan lahan tadi itu bisa masuk ke laporan keuangan dan itu berpotensi akan meningkatkan profit KBLI. Ini pendapatan perseroan akan meningkat karena mampu melanjutkan kegiatan usaha penyewaan gudang dengan sehingga menambah sekian ya 274.000 USD pada 2026 dan 305. Itu yang penyewaan. Yang kedua, KKG juga punya lahan tapi statusnya itu ada di kawasan pariwisata dan mereka perlu untuk ngurus itu gitu ya. Nah nanti ketika mereka sudah kabelnya udah masuk, maka kepemilikannya itu lebih aman. Nah ini juga akan meningkatkan asetnya dia. Nah ini bisa jadi watchlist teman-teman. Mungkin itu dari saham. Terus upcoming eventnya MSCI review ya besok ya, kita tunggu teman-teman. Itu apalagi ya, ini udah 22 menit. Oke, lebih singkat dari kemarin. Mungkin sebagai kesimpulan akhir, nggak ada kesimpulan ya, mungkin itu aja. Sampai besok lagi. Kalau ada pertanyaan atau ada komen atau masukan bisa tulis di kolom bawah ya di YouTube ini. Terima kasih, sampai besok lagi.